Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Rima Nadia Salsabila. Insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fidinina. Amin 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 rabbal alamin. Video ini saya buat untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam MTS MA yang diampu oleh Bapak dosen Ubaidillah MPDI. Dan saya mendapatkan materi tentang kondisi keagamaan Islam pada masa kuno. Lalu bagaimana sih kondisi keagamaan Islam pada masa itu? Simak penjelasan saya ya. Jadi sebelum bangsa Arab terdahulu atau bangsa Quraisy itu menyembah berhala, mereka itu sudah mempunyai keyakinan beragama. Lah keyakinan pada ajaran siapa? Keyakinan pada ajaran agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi intinya sebelum mereka menyembah berhala itu mereka sudah mempunyai keyakinan beragama dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanafiyah atau Hanif yang berarti benar atau lurus. Nah, agama tersebut merupakan awal dari ajaran ketauhidan. Baru kemudian mereka melenceng dan menjadi menyembah berhala. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satunya adalah karena faktor pergaulan. Nah, pergaulan dengan bangsa lain sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan mereka. Lalu siapa yang membawa ajaran sehingga mereka menjadi menyembah berhala? Yang membawa ajaran adalah Amr bin Luhai. Nah, pada saat itu bangsa Arab atau bangsa Quraisy berada di zaman Jahiliyah. Nah, kenapa berada di zaman Jahiliyah atau kebodohan? Indikasi kebodohan itu sendiri terlihat ketika mereka membuat patung-patung, kemudian mereka menyembah patung yang mereka buat sendiri. Menurut Ibnu Khaldi, salah satu penyebab mereka menyembah berhala adalah karena ada salah satu penjabat bahwasanya barang siapa yang hendak meninggalkan kota Mekah maka harus membawa batu. Batu-batu tersebut diambil dari kota Mekah. Loh, kenapa kok mereka harus melakukan itu? Karena salah satu bukti kecintaan mereka terhadap Mekah atau terhadap tanah Arab itu sendiri. Nah, karena semakin gencar, semakin banyak yang mempercayai keyakinan menyembah berhala, maka Amr bin Luhai kembali membuat patung berhala besar. Dan diantaranya adalah Hubal yang ditempatkan di sisi Ka'bah, Uzzah yang ditempatkan di daerah Hijaz, dan Lata yang ditempatkan di kota Thaif. Dan akhirnya semakin berkembang dan jumlah orang yang menyembah berhala menjadi bertambah banyak ya, padahal ajaran itu sangat melenceng dan keluar dari ajaran yang sudah dibawakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebelumnya. Kemudian ada beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab terdahulu. Di antaranya adalah mereka itu menyembah malaikat dan mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah putra dan putri Allah. Kemudian yang kedua, mereka itu menyembah jin sebagai sesuatu yang terhormat. Bahkan mereka itu rela mengorbankan hewan ternaknya hanya untuk meminta keselamatan pada jin agar terhindar dari mara bahaya. Kemudian yang ketiga, menyembah bintang-bintang yang dianggap bisa mengatur bumi. Yang keempat, menyembah berhala. Dan yang kelima, karena adanya ajaran agama Yahudi, Nasrani, Kristen sebelum ajaran Islam. Nah, sebelum itu mereka bangsa Arab Quraisy juga banyak yang percaya dengan tahayul. Di antaranya adalah yang pertama, mereka menganggap bahwasanya di dalam perut manusia itu terdapat ular. Nah, perasaan lapar itulah karena adanya ular yang menggigit usus manusia. Dan yang kedua, mereka percaya bahwasanya jikalau mengenakan cincin yang terbuat dari tembaga atau besi, nah itu
bisa menambah kekuatan, kata mereka. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika mereka mengharapkan turun hujan, maka mereka akan mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kondisi keagamaan pada masa kuno atau kondisi keagamaan sebelum Islam datang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian suatu kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.